Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tamu yang kemarin sudah berjasa besar membantu kinerjanya Bapak Jokowi. Kita semua pasti kenal, yang terhormat beliau Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Bapak, ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Banyak teman-teman kita bertanya-tanya. Setelah Bapak membantu Bapak Presiden, ya, keseharian Bapak seperti apa sekarang? Iya, jadi aktivitas saya belakangan ini adalah ya tentu karena kita baru saja dan masih menghadapi pandemi COVID-19, kita harus lebih banyak berada di rumah. Jadi saya lebih banyak berada di rumah beberapa minggu, beberapa bulan terakhir ini. Tapi alhamdulillah meskipun di rumah banyak juga yang bisa dilakukan melalui fasilitas Zoom meeting, melalui Google Meeting. Kita bisa menghadiri sejumlah seminar, diskusi, forum-forum ilmiah, sehingga banyak ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Jadi ini tentu sesuatu yang patut kita syukuri. Di tengah-tengah kesempitan kita justru mendapatkan kelapangan. Betul. Banyak membangun interaksi komunikasi dengan kalangan luar. Dan lalu kemudian juga sekarang saya sedang menyiapkan buku dengan beberapa teman, ingin menerbitkan sebuah buku lah yang berisi tentang pengalaman-pengalaman selama mendapatkan amanah mengelola Kementerian Agama dalam 5 tahun terakhir ini. Baik Pak, berarti kan walaupun banyak kondisi cobaan kita, artinya Bapak masih tetap dengan kesibukan sehari-hari ya Pak. Pak, Bapak kan latar belakang juga santri ya. Bisa nggak Bapak ceritakan kepada kami santri atau teman-teman milenial, apa sih yang Bapak lakukan waktu masih di pondok kemarin gitu, akhirnya kok bisa jadi menteri gitu Pak? Iya, tentu kita bersyukur ya, kita di antara begitu banyaknya generasi muda, anak-anak muda, kaum terpelajar, itu sebenarnya hanya sedikit saja yang mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Dan kita tahu pondok pesantren itu punya metodologi, punya cara, strategi pendekatan pengajaran yang telah teruji sejak ratusan tahun yang lalu. Teruji karena kehandalannya. Apa kehandalannya itu? Yaitu bahwa pesantren itu menekankan kemandirian. Jadi setiap santri itu dilatih sejak hari pertama dia berada di pondok untuk mampu mengurus dirinya sendiri. Ini sesuatu ilmu hidup sebenarnya. Karena ketika kita terjun di masyarakat, kita dituntut untuk mampu mengatur diri kita sendiri, mengelola keperluan-keperluan diri kita sendiri. Dan pondok itu mengajarkan hal itu. Dari pagi sampai malam, sampai kembali pagi lagi, kita selama 24 jam itu dilatih untuk mengatur diri kita sendiri. Jadi kemandirian ini sesuatu yang penting. Yang tidak kalah pentingnya di pondok itu juga diajarkan bagaimana kita menyikapi keragaman. Ya, ini juga ilmu hidup yang sangat diperlukan ketika nanti kita terjun di masyarakat. Kita akan menemui, akan menghadapi berbagai ragam kemajemukan. Tidak hanya budaya, tidak hanya cara hidup, tidak hanya agama, tidak hanya faham, ideologi, macam-macam. Karena keragaman itu hakikatnya adalah sunatullah, gitu, kehendak Allah. Nah, pondok itu mengajarkan sejak awal. Kita bertemu, hidup bersama dengan teman-teman kita yang datang dari berbagai latar belakang. Anda dari Timor kan gitu, ada yang nanti dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, ada dari Jawa, ada dari Sumatera, macam-macam. Dengan latar belakang yang juga berbeda-beda, gaya hidup, tradisi, budaya. Jadi belum lagi ilmu yang diajarkan di pondok pesantren itu kan juga beragam juga. Jadi itu sesuatu yang bekal yang utama, yang lalu kemudian ketika santri itu terjun ke masyarakat, dia sudah sangat terbiasa karena modal yang didapat selama berada di pondok pesantren itulah yang membekali hidupnya itu. Baik Pak, mungkin sedikit info aja. Kalau kita di sini hampir rata-rata Pak dari Sabang sampai termasuk yang ngambil video itu orang Aceh Pak, sekarang itu. Jadi Pak, saya mau menanya lagi lebih dalam lagi, lebih spesifik. Pada titik di mana akhirnya Bapak sebagai seorang santri
itu akhir memutuskan, oh ya saya harus jadi seorang menteri? Oh begini, Titiknya itu menjadi menteri, menjadi pejabat apapun, bisa menteri, bisa anggota DPR, bisa Pak Lurah, bisa Bupati, apapun jabatan, itu sesuatu yang datang kepada kita, bukan yang kita kejar. Jabatan itu jangan dikejar. Siap. Karena apa? Karena jabatan itu amanah. Amanah itu kepercayaan. Kepercayaan itu diberikan, bukan diminta. Kan nggak mungkin, tolong dong kasih saya kepercayaan, kan nggak itu. Betul, Kepercayaan itu kan diberikan, Ya, saya percaya Anda untuk, karena jabatan itu amanah kan, kepercayaan. Dan jangan lupa, jabatan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Betul sekali. Nah, gitu. Karena amanah itu betul nggak di ujung akhir masa jabatan nanti itu, kepercayaan itu betul-betul diemban dengan baik atau tidak. Jadi poin yang ingin saya katakan, kita bisa berprofesi apa saja, kita bisa mendapatkan amanah sebagai apa saja, sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai mubalik, sebagai birokrat, sebagai banyak sekali profesi. Dan pesantren tidak pernah menetapkan profesi tertentu. Ya betul. Kita bebas untuk ya. menjadi prof. Yang penting adalah prinsip dasar pondok pesantren itu, bahwa santri itu dimanapun dia berada, dia harus mampu menebar kemaslahatan bagi orang banyak. Itu prinsip dasarnya. Jadi santri bisa menjadi apa saja, yang penting dia bisa memberikan kemaslahatan bagi sebanyak mungkin orang. Ya luar biasa Pak ya. Saya ingin ekspor lagi Pak. Kan kalau kita sebagai santri kan tidak mungkin kita hidup cuman bersama santri. Tapi kan kita butuh juga teman-teman di luar santri, teman-teman milenial. Kira-kira kiat apa yang harus kita siapkan sehingga teman-teman kita di luar sana menerima kita gitu, tapi tidak mendiskreditkan seperti kejadian. Jadi santri itu harus mampu membangun jaringan, relasi dengan sebanyak mungkin kalangan. Jangan pernah memilah-milah atau memilih-milih teman. Bergaulah dengan semua kalangan. Kan ada yang mengatakan, orang yang jahat jangan ditemani. Kan itu. Menurut hemat saya, boleh saja kita berteman dengan orang-orang jahat, justru kita belajar dari kejahatan itu supaya kita tidak dijahati oleh orang lain. Jadi selalu saja ada sisi-sisi positif yang kita dapatkan meskipun kita bergaul dengan orang-orang yang negatif. Jadi bergaul dengan orang negatif, jangan perilaku negatifnya yang kita ikuti, tapi pelajari mengapa dia menjadi negatif, dan lalu kemudian pelajari bagaimana cara agar kita tidak terjerumus kepada perilaku negatif. Jadi kita belajar dari hal yang negatif gitu. Tuhan selalu menciptakan segala sesuatunya itu berpasangan. Tidak semuanya positif, ada negatif. Tuhan juga menciptakan iblis, kan? Menciptakan setan juga. Itu kan negatif sekali setan. Tapi justru dengan setan, dengan iblis, kita diuji gitu. Kita dilatih. Jadi selalu ada sisi positif dari hal yang negatif itu. Maka menjawab pertanyaan tadi, bergaulah kepada siapapun juga. Tapi ketika kita bergaul, kita mampu menarik sisi-sisi positif dari teman-teman kita gitu. Jadi santri-santri harus punya relasi, membangun pertemanan silaturahim dengan kakak-kakak seniornya. Yang itu yang pertama prinsip. Jadi kakak-kakak di atas kita siapa harus, lalu juga dengan santri-santri dari pondok pesantren lain. Gitu kan, banyak sekali di sini. Dengan teman-teman kita di luar, teman-teman di luar, dengan siapapun bangun hubungan itu. Saya pikir ini menarik sekali Pak. Tapi mungkin kita keluar lagi sedikit Pak. Mungkin tadi itu udah cukup lah sebagai santri menyiapkan bekal-bekalnya. Bisa nggak Bapak ceritakan sedikit pengalaman Bapak ketika bekerja bersama Bapak Presiden gitu? Pengalaman menarik gitu gimana? Iya, kita bersyukur kita punya presiden Bapak Joko Widodo, presiden kita. Beliau orangnya sangat sederhana, beliau orangnya pekerja keras, nyaris tidak pernah bisa diam, selalu ada saja yang harus dikerjakan. Dan dia sangat concern, sangat peduli dengan hal-hal yang detail, yang rinci. Itu menunjukkan bahwa beliau orang pekerja yang tidak hanya tekun
tekun tapi juga detail itu menguasai persoalan. Jadi pertanyaan-pertanyaan beliau selalu adalah pertanyaan-pertanyaan yang teknis, sehingga semua pembantunya, para menteri-menterinya ya memang dituntut untuk menguasai secara detail, secara rinci bidang tugasnya masing-masing, karena beliau selalu menanyakan hal-hal yang detail. Jadi memang sangat berkesan menjadi pembantu Pak Presiden itu. Tapi ada kan pasti hal-hal menarik yang kira-kira mungkin waktu kunjungan bersama ke daerah gitu, mungkin ada celutukan atau bercandaan gitu apa gitu. Ya, beberapa kali Pak Presiden itu orangnya sangat tidak sangat cair begitu ya. Ya kadang-kadang juga guyon juga gitu. Ya sebagaimana umumnya masyarakat Jawa yang apa adanya, yang terbuka, yang juga senang dengan humor-humor gitu. Oke Pak, baik, mungkin itu yang sedikit kita pengen tahu, tapi ada pertanyaan yang sangat mengganjal bagi banyak orang. Bapak selama menjadi Lukman Saifuddin, kegagalan apa yang menurut Bapak paling Bapak rasakan di kehidupan pribadi Bapak itu? Sampai hari ini Bapak sangat merasa gagal gitu. Gini, tergantung melihat kegagalan itu apa. Ya. Saya ada dua jawaban terkait dengan ini. Tergantung cara kita memaknai kegagalan. Saya tidak ada kamus gagal dalam hidup saya. Karena yang belum berhasil saya capai, itu saya tidak maknai sebagai kegagalan. Jadi tidak ada kegagalan itu. Segala sesuatu yang negatif sekalipun, ada hikmah di baliknya. Jadi saya tidak mengenal rumus gagal dalam hidup saya. Misalnya saya mau makan bakso nih, saya kepingin sekali makan bakso. Nanti pulang dari sini di jalan di sana ada warung bakso yang enak sekali, saya mau mampir. Lalu kemudian ketika saya sampai sana ternyata tutup. Waduh, gagal saya makan bakso. Kan orang mengatakan gagal. Saya tidak pernah mengatakan itu gagal. Ini cara Tuhan. Cara Allah untuk mengganti saya tidak makan bakso, tapi nanti apa? Ada sesuatu yang lebih baik. Selalu saja ada hikmah di balik dari harapan yang tidak mewujud pada diri kita. Kan orang sering mengatakan gagal itu adalah keinginan yang tidak menjadi nyata, kan gitu, keinginan yang tidak terkabul, lalu aduh gagal saya tidak mengenal itu gitu. Jadi itu supaya sama perspektif. Jadi segala keinginan saya yang belum terpenuhi saya maknai sebagai sesuatu yang boleh jadi ada hikmah di balik, mungkin persoalan waktu, mungkin ada pilihan yang lebih baik dan seterusnya. Nah, kalau gagal dimaknai seperti tadi itu tentu banyak. Meskipun saya tidak memaknai gagal. Jadi ada banyak sekali keinginan-keinginan saya yang sampai sekarang belum terwujud. Misalnya ketika saya mendapatkan amanah memimpin Kementerian Agama selama 5 tahun, banyak sekali yang mestinya harus bisa saya wujudkan, tapi ternyata keterbatasan waktu karena satu dan lain hal itu masih belum bisa terwujud dengan baik, misalnya hal-hal seperti itu gitu. Baik Pak, mungkin saya pikir cukup ya. Sangat menarik. Mungkin teman-teman ini episode kita yang pertama sama. Saya juga mohon maaf ini karena mendadak sekali kita dialog seperti ini. Jadi sama sekali tidak ada persiapan. Tapi luar biasa loh Pak. Mungkin di sesi kedua lagi Pak. Pakaian saya juga baru olahraga habis main badminton ini. Kita doakan Bapak sehat. Amin. Terus harapan dan capaian yang ingin dicapai segera tercapai. Alhamdulillah. Saya juga sangat berharap teman-teman yang belajar di Pondok Pandawa ini bisa mendapatkan ilmu yang betul-betul manfaat, sehingga nanti kemudian ketika terjun di masyarakat ilmu itu betul-betul maslahah. Terima kasih banyak atas kesempatannya Pak. Semoga di lain waktu kita bisa diskusi lagi. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.